Kisah Ki Ageng Cempaluk dan Tumenggung Bahu Rekso. Tumenggung Bahu Rekso yang pada masa mudanya bernama Joko Bahu adalah putra dari seorang mantan punggawa Mataram yang bernama Ki Ageng Cempaluk. Pada masa lalu, Ki Ageng Cempaluk memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pangeran Benawa, Raja Pajang terakhir, dan Sultan Mataram pertama yaitu Panembahan Senopati. Menurut sejarah, ketika Pangeran Benawa lengser dari tahta Pajang dan menyerahkannya kepada Panembahan Senopati di Kota Gede, beliau memutuskan untuk berkelana bersama 4 orang sahabatnya karibnya termasuk Ki Ageng Cempaluk. Dalam perjalanan yang dilakukan Pangeran Benawa, sampailah di suatu daerah yang bernama Alas Kukulan. Di daerah tersebutlah Pangeran Benawa memutuskan untuk membuka wilayah yang nantinya menjadi cikal bakal Kabupaten Kendala. Singkat cerita atas perintah Panembahan Senopati Raja Mataram, Ki Bahu, Ki Ageng Cempaluk mendapat tugas menjadi Demang dengan gelar Kiai Ngabehi Bahu Reksa, untuk mengelola wilayah Kendala yang nanti hasilnya diserahkan untuk Pangeran Benawa. Karena dharma baktinya yang besar kepada Mataram, Ki Ageng Cempaluk kemudian diberi tanah perdikan di sebuah desa kecil bernama Kesesi yang berarti pengasingan di dekat Kali Comal, sekarang masuk Kabupaten Pekalongan. Konon Ki Ageng Cempaluk juga telah berjasa menangkap Baron Skeber, bangsawan Spanyol yang terdampar di Pati, yang berusaha menculik permaisuri Panembahan Senopati di daerah Rogiselo Pekalongan dengan kecepatan terbangnya yang seperti angin sehingga bergelar Sunan Penatas Angin. Setelah peristiwa itu Sunan Penatas Angin oleh Panembahan Senopati ditugaskan untuk berdakwah di wilayah sekitar Pekalongan membantu Kiai Ageng Pekalongan, Said Husain, dan Kiai Ageng Rogoselo, Said Muhammad Al-Maghrobi, serta para tokoh lain di zaman itu. Saat putranya menginjak dewasa, Ki Ageng Cempaluk kemudian memerintahkan putranya Joko Bahu untuk mengabdikan diri pada Keraton Mataram yang saat itu diperintah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Melihat Joko Bahu sebagai putra Ki Ageng Cempaluk yang memang terkenal sakti dan namanya cukup dikenal di Keraton Mataram, maka tanpa banyak pertimbangan Sultan Agung pun menerima bakti dari Joko Bahu. Untuk menunjukkan kesetiaannya mengabdi kepada Mataram, Joko Bahu pun harus melewati beberapa tahapan yang menjadi syarat mutlak bagi setiap prajurit yang hendak mengabdi kepada keraton. Pada tahap pertama, Sultan Agung memberi tugas kepada Joko Bahu untuk membendung Kali Sambung yang saat ini masuk wilayah Batang. Pada zaman dahulu, Kali Sambung ini terkenal sangat angker. Sudah beberapa kali usaha pembendungan dilakukan namun selalu saja gagal. Padahal akses Kali Sambung ini cukup penting untuk mengairi sawah-sawah rakyat di sepanjang sungai yang kekeringan setiap musim kemarau. Dengan dibuat bendungan, harapannya hasil panen akan meningkat sehingga kebijakan Raja Mataram untuk meningkatkan kemakmuran negerinya di bidang pertanian dapat tercapai. Mendapat tugas dari Sultan Agung, Joko Bahu pun segera berangkat dengan membawa beberapa prajurit untuk membantunya melaksanakan tugas yang tidak ringan itu. Setibanya di Kali Sambung, usaha pembendungan pun dilakukan setahap demi setahap. Namun di tengah-tengah berlangsungnya proyek pembendungan Kali Sambung ini, muncul keanehan-keanehan yang terjadi. Ketika pagi hari saat para prajurit hendak melanjutkan pekerjaan mereka yang belum selesai itu, mereka selalu mendapati tanggul yang mereka kerjakan kemarin telah rontok dan bubar kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Melihat keganjilan seperti itu, para prajurit pun dibuat bingung bukan kepalang. Joko Bahu pun kemudian melakukan tapa brata dan bertemu dengan siluman welut putih yang menunggui Kali Sambung tersebut. Terjadi tawar-menawar kepentingan antara Joko Bahu dan siluman welut putih penunggu Kali Sambung, namun hasilnya buntu alias tidak menemui kata sepakat. Jalan terakhir akhirnya terjadilah perkelahian sengit antara kedua belah yang pada akhirnya dimenangkan oleh Joko Bahu. Dengan kemenangan ini, usaha pembendungan Kali Sambung pun dilanjutkan tanpa ada lagi halangan. Pada masa selanjutnya, daerah inilah yang kelak menjadi cikal bakal dari Kadipaten Batang. Setelah berhasil melaksanakan tugas pertamanya, Joko Bahu kemudian mendapat tugas kembali dari Sultan Agung untuk membuka lahan baru di tepi pantai utara Jawa yakni wilayah Alas Gambiran. Pada masa itu, daerah ini terkenal sangat angker sehingga dihindari oleh rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh. Saat melintasi wilayah ini, mereka biasanya lebih memilih lewat jalur sebelah selatan yang lebih aman. Saking angkernya Alas Gambiran,
Konon jika ada orang yang masuk ke dalamnya, pasti dia hanya akan berputar-putar di dalamnya dan tidak akan pernah bisa kembali keluar lagi dengan selamat. Saat Joko Bahu dan para prajuritnya menjalankan tugas untuk membabat hutan Gambiran, mereka pun mengalami kejadian serupa. Begitu masuk ke dalam hutan, mereka pun hanya berputar-putar tidak tentu dan tidak bisa-bisa menemukan jalan keluar. Melihat hal itu, Joko Bahu pun kemudian melakukan tapa brata yaitu tapa ngidang dengan meniru sifat kidang untuk menghadapi penunggu alas Gambiran ini. Namun ternyata Joko Bahu tidak mampu mengalahkan Raja Siluman penunggu alas Gambiran yaitu Dewi Lanjar yang memang diutus oleh Ratu Kidul untuk menggagalkan usaha Joko Bahu tersebut. Merasa butuh bantuan, Joko Bahu pun kemudian pulang menuju padepokan ayahnya, Ki Ageng Cempaluk untuk meminta masukan atas hal tersebut. Atas saran dari ayahnya, Joko Bahu kemudian melakukan tapa ngalong, yaitu tapa brata dengan menirukan posisi kalong, yakni tapa dengan kaki menggantung di pohon tiap siang selama 40 hari. Wilayah tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngalong itu kini disebut Pekalongan, yang artinya tempat Joko Bahu melakukan tapa kalong. Singkat cerita, Joko Bahu pun akhirnya berhasil mengalahkan Dewi Lanjar dan melanjutkan tugasnya membuka lahan sampai selesai. Setelah kalah dari Joko Bahu, konon Dewi Lanjar meminta izin untuk tinggal di pantai utara, tepatnya di sekitar pantai Selamaran, Pekalongan. Adapun kisah Dewi Lanjar pada mulanya adalah seorang putri cantik yang bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Karena hal tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus dirudung duka. Setibanya di Sungai Opak, ia bertemu Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan berkata tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu merasa kasihan kemudian menasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap Ratu Kidul. Selanjutnya mereka berpisah. Panembahan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opa sedangkan Dewi Lanjar menuju pantai selatan. Ia bertapa dengan tekun kemudian moksa dan bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon menjadi anak buah Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Kidul tidak keberatan. Suatu hari, Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren, kini berada di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen. Namun, Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui baik oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah terutama di Pekalongan. Mendengar keberhasilan Joko Bahu, Sultan Agung pun gembira dengan pencapaian tersebut. Semua tugasnya berhasil dijalankannya dengan baik. Bahkan saat ia ditugasi untuk memimpin pasukan Mataram ketika menyerang Raja Uling di daerah Sigawok, tugas itu pun berhasil dijalankan dengan baik oleh Jaka Bahu. Atas keberhasilan dan jasa-jasanya ini, Sultan Agung kemudian menganugerahkan gelar Adipati kepada Joko Bahu dengan gelar Tumenggung Bahurekso dan sekaligus menetapkan wilayah Kendala sebagai daerah kekuasaannya. Sejak saat itulah, Tumenggung Bahurekso pun mulai menjabat sebagai Adipati, Bupati, Kendala yang pertama yang dilantik pada tanggal 12 Robiul Awal 1412 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Juli tahun 1605. Suatu ketika, Tumenggung Bahurekso mendapat tugas kembali dari Sultan Agung. Namun kali ini tugasnya berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Kali ini, Sultan Agung menugaskan Ki Bahurekso untuk melamarkan seorang putri cantik dari Kali Salak bernama Nyi Rantang Sari untuk Sultan Agung. Untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Begitu keduanya bertemu, Nyi Rantang Sari justru kemudian jatuh cinta kepada Bahurekso dan tidak mau dibawa untuk dipersembahkan kepada Sultan Mataram. Ki Bahurekso yang juga jatuh cinta kepada Nyi Rantang Sari pun kemudian mengatur siasat untuk mengatasi hal ini.
Muncullah inisiatif Bahurekso untuk mengganti Nyi Rantang Sari yang hendak dibawa kepada Sultan Mataram dengan seorang putri yang tak kalah cantiknya yaitu Endang Wuranti Kalibeluk, seorang putri anak penjual serabi di desa Kalibeluk Batang. Dari perkawinannya dengan Nyi Rantang Sari Ki Bahurekso kelak mempunyai seorang putra yang bernama Sulamjono dan dari istri yang lain berputrakan Banteng Bahu yang keduanya turut serta dalam penyerangan ke Barafua kelak. Pada mulanya, siasat Ki Bahurekso ini berhasil membuat Sultan Mataram tidak mengetahuinya. Namun pada akhirnya semuanya terbongkar. Saat Endang Kalibeluk yang menggantikan Nyi Rantang Sari ini disandingkan dengan Sultan Agung, ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sultan Agung hingga akhirnya dia mengakui kalau dirinya bukan Nyi Rantang Sari yang dimaksud oleh Sultan Agung. Mendengar kenyataan ini, Sultan Agung pun marah besar. Dia merasa telah ditipu oleh bawahannya, Bahurekso. Sultan Agung pun pada awalnya berniat memberi hukuman mati kepada Bahurekso, namun keputusan ini dapat dicegah oleh Patih Singaranu. Sang Patih menyarankan agar Sultan mengganti hukuman tersebut dengan memberi tugas yang amat berat kepada Bahurekso agar ia terbunuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, Sultan Agung pun menugaskan Bahurekso sebagai panglima perang pasukan Koloduto untuk menyerang Belanda di Batavia, Jayakarta, sekarang Jakarta. Tumenggung Bahurekso mempersiapkan tentaranya di sebuah desa yang bernama Ketandan namun nama desa itu sekarang lebih dikenal Wira Desa. Wira, artinya prajurit, desa, itu kampung jadi Wira Desa adalah perkampungan prajurit dari situlah Tumenggung Bahurekso bertolak ke Jayakarta. Maka berangkatlah Tumenggung Bahurekso menyiapkan armada perang menuju Batavia. Dia memilih melewati jalur laut atas saran Ki Cempaluk sebab jalan darat konon senjata pusaka apapun akan hilang tua atau kesaktiannya jika melintasi Kali Cipamali Brebes. Saat sampai wilayah Batavia, konon sebelum melakukan penyerangan Tumenggung Bahurekso sempat mengumpulkan pasukannya di sebuah daerah yang sekarang bernama Matraman yang artinya Mataraman. Di Batavia pasukan Koloduto tidak langsung menyerang masuk. Mereka mengirim para agen yang menyamar menjadi pedagang dan seniman. Mereka ditugaskan untuk melihat situasi dan kondisi dalam kota. Beberapa hari kemudian, para prajurit yang menyamar menjadi pedagang dan seniman tersebut menyerang pasukan Belanda di Batavia secara serempak pada tengah malam. Namun serangan tersebut dapat dipatahkan oleh Belanda karena keterbatasan jumlah dan persenjataan. Dengan hasil tersebut, Belanda merasa senang dan menjadi lengah. Tidak lama kemudian, pasukan utama Koloduto menyerang dari darat dan laut dari arah selatan dan utara. Pasukan Belanda menjadi panik dan sempat kocar-kacir karena terkejut, namun serangan tersebut kembali gagal karena serangan dari darat dan laut tidak secara bersamaan. Meskipun demikian, namun pasukan Belanda juga mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak pasukannya yang tewas akibat serangan tersebut. Pasukan Koloduto mundur dan menyusun rencana. Keesokan harinya, pasukan Koloduto yang dipimpin Tumenggung Bahurekso kembali menyerang pasukan Belanda dengan menggali parit-parit. Untuk menangkis serangan tersebut, Belanda menggunakan budak-budak mereka dengan janji akan diberikan kemerdekaan. Pada tanggal 21 September tahun 1628 Panglima Perang Tumenggung Bahurekso akhirnya melakukan serangan besar-besaran ke benteng pertahanan VOC Belanda di Batavia. Dua pasukan Tumenggung Bahurekso yaitu pasukan Panah Api Surogenen dan pasukan Tombaj Wirabraja melakukan serangan besar-besaran dari dua arah yang berbeda. Belanda pun memuntahkan senjata api meriam secara bertubi-tubi ke arah Tumenggung Bahurekso dan pasukannya. Salah satu serangan senjata pasukan VOC tersebut mengenai Tumenggung Bahurekso. Salah satu kaki Tumenggung Bahurekso mengalami luka dan patah terkena pecahan peluru akibat serangan meriam Belanda itu. Karena dalam kondisi terluka dan kaki patah, pasukan diperintahkan untuk mundur. Pasukan Adipati Ukur mundur ke arah hutan Lumbung Parahyangan Tengah. Dua anak buah Tumenggung Bahurekso yaitu Tumenggung Mandurorejo dan Tumenggung Suro Agul-Agul menyembunyikan Tumenggung Bahurekso di tempat persembunyian. Di tempat persembunyian yang dirahasiakan dari kejaran penjajah Belanda itu, Tumenggung Bahurekso mendapat perawatan. Pasca kegagalan serangan ke Batavia, Tumenggung Bahurekso tidak berani pulang ke Mataram dan memilih untuk berkelana.
Akhirnya Tumenggung Bahurekso memilih mendirikan keraton kekadipatenan yang letaknya di sebelah selatan Wiradesa, tepatnya yang sekarang bernama Desa Kadipaten, yang artinya di situ pernah akan dijadikan kadipaten. Namun kabar tersebut terendus oleh Sultan Agung dan akhirnya Mataram mengutus seorang pendekar dari China yang bernama Tan Jin Quen, Janingrat, yang kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Adipati Pekalongan yang pertama setelah berhasil menyingkirkan Tumenggung Bahurekso. Memang ada beberapa tempat yang diklaim oleh masyarakat sebagai makam dari Tumenggung Bahurekso. Ada yang mengatakan berada di Batang, Kendala, dan yang di Lebak Siu, Tegal. Namun yang cukup populer di antara makam-makam tersebut adalah makam beliau yang berada di Lebak Siu, Tegal. Begitu pula ada beragam versi mengenai sejarah asal-usul dan perjalanan hidup hingga kewafatan Tumenggung Bahurekso. Namun yang jelas dan disepakati kebenarannya, beliau adalah Bupati Kendala pertama, yang juga merupakan salah satu panglima perang Kesultanan Mataram yang tangguh. Tumenggung Bahurekso dan Rantamsari tersebutlah dalam cerita tutur Rakyat Pekalongan dan Batang. Sultan Agung hatinya sangat lega setelah mendengar laporan Raden Bahu, bahwa pembuatan bendungan Kali Sambung telah dapat selesaikan dengan baik. Kemudian Raja bertitah, "Raden Bahu, tugasmu telah kau selesaikan dengan baik, maka pengabdianmu di Mataram dapat diterima. Namun, masih ada tugas berat yang harus kamu laksanakan, yaitu menjemput anak gadis di desa Kalisalak yang akan saya persunting." Raden Bahu menyanggupi dengan menyembah hormat dan mohon pamit serta mohon restu, dan selanjutnya Raden Bahu berangkat ke desa Kalisalak. Alkisah, Raden Bahu telah sampai ke desa Kalisalak, bertemu dengan Rantamsari, gadis desa yang dikehendaki Sultan Agung. Raden Bahu menyampaikan perintah raja, yang isinya Rantamsari harus mau dibawa ke Mataram untuk diperistri baginda Raja Sultan Agung. Mendengar apa yang dikatakan Raden Bahu tersebut, Rantamsari merasa keberatan, ia tidak mau dibawa ke sana. Demi tugas yang diembannya sebagai prajurit yang harus taat kepada titah raja, maka Raden Bahu akan menjemput Rantamsari dengan kekerasan. Rantamsari melihat Raden Bahu akan bertindak dengan kekerasan. Menangislah ia dengan terseduh-seduh seraya berkata, "Duh Raden, walaupun bagaimana aku tidak mau dipersunting sang baginda raja, lebih bahagia aku menjadi istri Raden Bahu." Mendengar ratapan tangis Rantamsari, hati Raden Bahu menjadi luluh, benih-benih cinta mulai bersemi di hatinya. Sorot mata gadis desa yang penuh kesucian itu mulai menghiasi hatinya sehingga dua manusia yang berlainan jenis itu saling jatuh cinta. Namun pikiran Raden Bahu masih dibayangi tugas dan kewajiban yang diembannya. Sehingga, Raden Bahu menjadi bingung dihadapkan pada dua masalah yang sangat berat antara tugas dan cinta. Walaupun Rantamsari gadis desa, namun ia dapat membaca kesulitan yang dialami Raden Bahu. Maka dengan lemah lembut, Rantamsari berkata, "Wahai Raden, janganlah gusar dan bingung, Adinda mengetahui Raden pasti tidak sampai hati untuk menyerahkan Dinda kepada sang baginda. Masih ada jalan keluar untuk menyelamatkan Dinda, Raden. Jalan apakah yang bisa menyelamatkan kita berdua, Adinda? Aku juga tidak rela kehilanganmu," kata Raden Bahu. Kemudian Rantamsari bercerita bahwa di desa Beluk ada seorang gadis yang sangat cantik bahkan melebihi dirinya. Gadis tersebut namanya Endang Wuranti. Dia adalah anak penjual serabi, kiranya dapat dipersembahkan kepada Sri Baginda. Raden Bahu mengangguk, hatinya merasa lega karena tugasnya berhasil dan dapat mempersunting gadis idaman hatinya. Berangkatlah Raden Bahu ke desa Kalibeluk. Sesampai di sana Raden Bahu menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa kedatangannya sebagai utusan Raja Mataram untuk menjemput Endang Wuranti yang akan dipermaisurikan Sri Baginda. Hati Endang Wuranti merasa gembira yang tak terlukiskan. Kemudian setelah dirasa cukup, berangkatlah mereka menuju Mataram untuk menghadap Sri Baginda. Sesampai di kerajaan, Raden Bahu menghadap Sri Baginda. Dengan hormat ia melapor telah memboyong Puteri Kalisalak ke keraton. Mendengar laporan Raden Bahu, segeralah Sri Baginda memanggil puteri tersebut. Alangkah kecewanya Sri Baginda. Puteri dari Kalibeluk tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sang raja. Ia malah jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sri Baginda menduga bahwa puteri tersebut bukan yang dikehendaki. Sri Baginda beranggapan bahwa Raden Bahu mengkhianati janjinya sebagai seorang kesatria.
Timbul dalam hati Sri Baginda ingin membalas dendam dengan cara halus. Karena kesalahan tidak terletak pada Endang Wuranti, maka anak bakul serabi itu diperintahkan untuk kembali ke Kalibeluk dan diberikan padanya sejumlah uang untuk mengembangkan dagangannya. Hingga sekarang makanan serabi Kalibeluk sangat terkenal. Pada suatu hari Sri Baginda memanggil Raden Bahu dan memberi titah kepadanya untuk membuka hutan Gambiran. Seperti diketahui bahwa hutan Gambiran merupakan salah satu hutan yang masih lebat. Angker, binatang buas banyak berkeliaran, setan-setan gentayangan sebagai penghuni hutan. Namun, sudah menjadi takdir Tuhan bahwa meski hutan Gambiran itu gawat, toh akhirnya tugas membuka hutan tersebut menjadi perkampungan dan persawahan bisa berhasil dengan baik. Walaupun untuk mengerjakan tugas berat itu Raden Bahu harus melakukan Tapangalong. Dari cerita inilah di kemudian hari terkenal dengan nama daerah Pekalongan, hasil kerja keras Raden Bahu atau Bahu Rekso. Siapa sebenarnya Rantamsari itu sehingga Sultan Agung berkeinginan untuk menjadikan istri? Tersebutlah dalam cerita bahwa ketika Nawang Wulan, istri Jakatarup atau Kidang Telingkas berhasil kembali lagi ke kahyangan, dunia bidadari karena baju dan selendangnya berhasil ditemukan. Ia merasa sangat sedih karena kehadirannya ditolak oleh saudara-saudaranya. Alasan mereka karena Nawang Wulan sudah bukan anggota bidadari kahyangan karena telah melakukan perkawinan dengan manusia. Hanya seorang bidadari yang tetap menaruh simpati padanya yaitu Nawang Sari. Diceritakan dalam buku Penembahan Senopati, akhir dari keputusasaan Nawang Wulan, ia langsung menerjunkan diri ke Laut Selatan, dan berusaha menaklukkan para lelembut Segoro Kidul, Laut Selatan, yang kemudian terkenal dengan julukan Ratu Laut Kidul. Akan halnya dengan Nawang Sari, ia kemudian juga turun ke bumi menjelma sebagai seorang wanita yang cantik dengan memberi nama dirinya sendiri, Rantamsari. Dan tempat tinggal yang dipilihnya adalah Kalisalak. Seperti diceritakan di atas bahwa di kemudian hari Rantamsari diperistri Raden Bahu Rekso, dan dari perkawinannya lahir seorang laki-laki bernama Sulamjono. Seperti halnya Nawang Wulan, Nawang Sari atau Rantamsari juga dilanda kemelut rumah tangga. Hanya permasalahannya yang berbeda. Raden Bahu merasa resah karena hampir setiap saat Rantamsari selalu dikunjungi oleh Ratu Laut Kidul. Nasihat dari suaminya, Raden Bahu, kurang mendapat tempat di hati dan nyaris tidak pernah diperhatikan. Mungkin karena rasa kesal tidak bisa ditahan, maka perpisahan yang terjadi dan mungkin itu merupakan pilihan yang terbaik walaupun Rantamsari sendiri masih memiliki cinta yang dalam pada Raden Bahu. Dari sinilah muncul sebutan-sebutan yang menjurus pada status seseorang. Rantamsari menjadi janda kembang dengan sebutan Lanjar. Dari mulut ke mulut tersiar bahwa Rantamsari adalah Dewi Lanjar. Meskipun sudah punya anak, Rantamsari tetap kelihatan cantik, sehingga menjadi rebutan pembesar kadipaten. Lamaran demi lamaran ditolak oleh Rantamsari karena hatinya tetap menyatu dengan Bahu Rekso dan Sulamjono. Karena itu ia berusaha meloloskan diri dari Pekalongan. Kematian puteranya, Sulamjono, benar-benar memukul hatinya. Rasa putus asa selalu ada di hadapannya. Ketika berada di sebuah tempat Rantamsari bertemu dengan seorang pertapa, dan ia disarankan untuk segera menuju Kali Opak dan seterusnya disarankan segera menerjunkan diri ke dalam sungai. Alkisah, Rantamsari dijemput oleh Ratu Laut Kidul yang tidak lain adalah saudara sebidadarian, Nawang Wulan. Selanjutnya, Rantamsari atau Nawang Sari atau Dewi Lanjar diberi pelajaran oleh Ratu Laut Kidul tentang bagaimana memimpin dunia lelembut. Oleh Ratu Laut Kidul, Nawang Sari atau Rantamsari diberi kekuasaan untuk menguasai Laut Utara atau Laut Jawa, dengan sepsutan Dewi Lanjar. Dan oleh Ratu Laut Kidul disarankan agar Dewi Lanjar tetap membantu para bupati di daerah pesisir, khususnya Bupati Pekalongan. Sementara dari istri yang satunya, Tumenggung Bahu Rekso memiliki seorang anak lagi yang diberi nama Banteng Bahu. Dalam Perang Batavia, 1628, kedua putera Bahu Rekso ambil bagian dan gugur sebagai kusuma bangsa. Dan ketika petinggi Mataram melakukan persidangan dalam rangka perisapan perang besar itu, Banteng Bahu mendapat tugas menajga daerah di bagian barat dari Paseban Kemangi, tepatnya di pantai dan hilir Sungai Kuto. Tugas pokoknya mengawasi dari jauh apabila ada kapal-kapal lawan yang memasuki wilayah Paseban.
Sehingga dibuatlah sebuah panggung yang agak tinggi, sehingga bisa untuk menerawang, atau melihat dari jauh. Begitulah tempat itu disebut dengan nama Tawang atau Nerawang. Dongeng mengenai Tumenggung Bahu Rekso dan Dewi Lanjar atau Rantamsari hingga kini memang masih dianggap keramat oleh sementara penduduk di Pekalongan, dan cukup hati-hati untuk dipentaskan dalam cerita panggung atau ketoprak, ludruk ataupun sandiwara. Pernah suatu ketika ada lakon sendra tari Tumenggung Bahu Rekso dengan mengambil lokasi di Pendopo Kabupaten Pekalongan. Penggelar pertunjukan itu juga termasuk orang penting, Bupati Haryono, Alem. Penata tarinya juga tokoh budayawan nasional, Bagong Kusudiharjo. Mungkin karena lakon ceritanya kurang lengkap sehingga ada ketidakcocokan dengan cerita yang sebenarnya. Tiba-tiba langit yang cerah sejak sore dan udara yang sejuk mendadak redup dan gelap hingga kemudian turun hujan lebat disertai petir menggelegar-gelegar. Tak lama kemudian, banjir pun menggenangi alun-alun Pekalongan yang tingginya hampir setengah meter. Anehnya, banjir itu hanya di sekitar alun-alun dan pendopo kabupaten saja. Hal yang sama juga pernah dialami oleh grup kesenian ketoprak siswa Budoyo. Mungkin karena pementasan lakonnya kurang sesuai dengan lakon cerita yang sebenarnya, maka tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, juga disertai petir. Bahkan hampir sepertiga pemain panggungnya jatuh sakit. Setelah dilakukan upacara ritual di makam Bahu Rekso yang ada di Legok Kalong, ternyata semua yang pernah terjadi itu tidak lagi mengganggu pementasan berikutnya. Rasanya memang antara percaya dan tidak. Di samping itu, memang tidak ada dalil pasti yang bisa menyebabkan peristiwa itu terjadi, tetapi kenyataan yang menjawabnya. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang masih berhubungan dengan hamba Allah, tentunya diperlukan adab dan sopan santun termasuk terhadap para leluhur yang telah meninggal dunia. Kalau saja Tumenggung Bahu Rekso masih hidup, dia mungkin akan berkata, mengapa masuk daerah orang lain tidak mau kulawan nuwun, permisi jawab kepada orang yang bersusah payah membangun, dan mengapa melakonkan diri saya tidak sesuai dengan cerita sebenarnya. Begitulah cerita rakyat yang terkadang sulit untuk dicari pembuktiannya. Mari kita lanjutkan tentang sejarah kota Kendala. Setiap keberadaan suatu bangsa atau daerah tidak pernah lepas dari sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan begitu saja sejarah bangsa tersebut. Sejarah Kendala sendiri dalam buku Babat Tanah Kendala menyebutkan banyak sekali yang melatar belakangi nama Kendala. Ada yang menyebut dengan Kendala Pura atau Kontali atau Kentali. Namun Babat Tanah Jawi menyebutnya bahwa Kendala berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon Kendala. Begitu pula tentang Kendala sebagai sebuah negeri, memang tenggelam oleh kerajaan atau negeri-negeri besar. Namun pada akhirnya negeri Kendala menjadi catatan sejarah nasional dan bahkan internasional karena catatan sejarahnya disimpan di sebuah perguruan tinggi terkenal di Nederland yaitu Universitas Leiden Belanda. Menurut penulis, dipakai kata babat karena kupasannya dari cerita yang mengandung sejarah. Kalau diartikan secara umum Babat Tanah Kendala artinya cerita sejarah tentang Tanah Kendala. Oleh karena itu, penekanan dalam hal ini adalah cerita, bukan sejarah yang harus dibuktikan dengan fakta. Sehingga mungkin akan dijumpai hal-hal yang kadang lain di telinga atau bertentangan dengan pemahaman yang sudah melekat erat di pikiran masyarakat. Kendala pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Suatu hari, Sang Prabu Brawijaya bersemedi memohon pada Yang Maha Kuasa. Hasil semedinya cocok dengan pelaporan para ahli nujum kerajaan. Majapahit yang agung dan termasyur akan segera beralih tempat. Namun pemegang kekuasaan tetap berada di tangan keturunan Sang Prabu. Rajanya akan ditaati seluruh rakyat Jawa Dwipabahkna Nusantara. Sang Prabu lalu jatuh sakit. Mendapat wisik penyakit akan sembuh bila Sang Prabu mau mengawini seorang puteri berambut keriting dan kulit kehitam-hitaman. Puteri Wandan tetapi setelah Puteri Wandan mengandung, Sang Prabu terusik lagi oleh pelaporan para nujum kerajaan, bahwa sang bayi kelak akan membawa bencana. Ya, inilah awal kehancuran Majapahit. Tak pelak sang bayi diserahkan kepada seorang petani, dan jauh dari pusat kerajaan. Bayi itu adalah Bondan Kejawan, yang kemudian menurunkan Ki Getas Pendowo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Henis, Sunan Laweyan. Dari lelaki desa yang lugu tapi penuh sasmita itu, lahir sang pemanahan, dan berdirilah Mataram. Sunan Katong dan Pakuwojo, asal-usul nama Kendala.
Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Ten Koe Pen Jian Lien, Tekuk Penjalin, Han Bieyan, Kiai Gembyang, dan Raden Panggung, Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat ditemui seorang tokoh agama Hindu, Buddha, bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendala, Kaliwungu, bernama Suromenggolo atau Empu Pakuwojo. Dikatakan dalam cerita tutur, ia seorang petinggi Majapahit dan ahli membuat pusaka atau empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu, Kendala. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Biasanya sifat gengsi dan merasa taklukan adalah mendekati kepastian. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandan Aran mengislamkan para ajar di perbukitan Bergota, Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang ksatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Pola dan gaya pertarungan seperti itu memang sudah menjadi budaya orang-orang dahulu. Mereka lebih menjunjung sportivitas pribadi. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar, baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo, dan menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama pohon Kendala yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama kali, Sungai Kendala, yaitu sungai yang membelah kota Kendala, tepatnya di depan Masjid Kendala. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit. Setelah itu ia memilih di Desa Getas Kecamatan Patebon dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Sedangkan nama tempat di sekitar pohon Kendala disebutnya dengan Kendal Sari. Masih ada keterangan lain yang ada hubungannya dengan nama Kendala. Dikatakannya bahwa nama Kendala berasal dari kata Kendalapura. Dilihat dari namanya, Kendalapura ini berkonotasi dengan agama Hindu. Artinya, bahwa Kendala sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendala. Atau paling tidak di dalam berdoa atau mantra-mantra pemujaan sudah menyebut-nyebut nama Kendalapura. Ada juga keterangan yang menerangkan bahwa Kendala berasal dari kata Kantali atau Kontali. Nama itu pernah disebut-sebut oleh orang-orang Cina sehubungan dengan ditemukannya banyak arca di daerah Kendala. Bahkan disebutkan oleh catatan itu bahwa candi-candi di Kendala jauh lebih tua dari Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Temuan-temuan itu patut dihargai dan bahkan bisa menjadi kekayaan sebuah asal-usul, walaupun kebanyakan masyarakat lebih cenderung pada catatan babat Tanah Jawi yang menerangkan bahwa nama Kendala berasal dari sebuah pohon yang bernama Pohon Kendala. Kecenderungan itu karena dapat diketahui tentang tokoh-tokohnya yaitu Sunan Katong dan Pakuwojo yang mendapat dukungan dari Pangeran Benowo. Selain itu catatan-catatan pendukung lainnya justru berada di Universitas Leiden, Belanda, sebuah perguruan tinggi terkenal yang banyak menyimpan catatan sejarah Jawa. Akan halnya cerita Sunan Katong dan Pakuwojo dalam legenda yang telah banyak ditulis itu menggambarkan sebuah prosesi, betapa sulitnya merubah pendirian seseorang,
terlebih menyangkut soal agama, keyakinan. Cerita-cerita itu menerangkan bahwa antara Pakuwojo dan Sunan Katong pada akhirnya tewas bersama, Sampio. Cerita yang sebenarnya tidaklah demikian. Cerita itu maksudnya, begitu Pakuwojo berhasil dibuka hatinya oleh Sunan Katong, dan Pakuwojo mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Sunan Katong, berarti antara kedua tokoh itu hidup rukun sama-sama mengembangkan agama Islam. Kendala menjadi kabupaten. Sang nujum itu benar-benar titis pikir. Puteri Bondan Kejawan beriringan kasih sayang dengan Ki Ageng Ngerang. Tuturnya dari sini lahir Sang Bahu, seorang cicit yang berdampingan dengan Pangeran Benowo Sang Mahkota Pajang. Ikatannya ditali dengan batin seperguruan sang leluhur. Setia tak gampang merekah. Tanah Kukulan mengantar Sang Bahu Rekso berdekat diri dengan orang agung dari Mataram, dimulai dari anugerah nama Kiai Ngabehi Bahu Rekso, dan selanjutnya Raden Tumenggung Bahu Rekso, Sang Adipati Kendala. Alas Roban dan Alas Gambiran, Batang dan Pekalongan karya utama Sang Bahu, yang berdampingan dengan pengejauhan tahan Nawang Sari Sebi. Idadarian dengan Nawang Wulan, Sang kekasih Bahu Rekso terpatri di hati dengan sebutan Dewi Lanjar. Magangan, Pelantaran, Kali Aji, Sabetan dan Ngebum merupakan saksi bisu dan monumen yang terlupakan dari sejarah sebuah kabupaten di Kaliwungu. Pusat budaya. Kota kecil itu menjadi kota besar, dan dari Kaliwungu berhasil menembus Batavia pada kala duta. Nama Kendala tidak lagi menasional tetapi telah melangit di tingkat internasional. Sang Bahu Rekso, Adipati, Gubernur Pesisir Jawa dan Panglima Perang. Siapa Kiai Kendil Wesi? Adakah hubungannya dengan Bagus Menot? Siapakah Kiai Kendil Wesi itu? Menurut catatan Amin Budiman, Kiai Kendil Wesi itu nama aslinya adalah Tumenggung Singowijoyo. Bupati Kendala ini tewas di Gunung Tidar Magelang ketika terjadi geger Pakunegaran. Kemudian ia digantikan oleh kemenakannya dengan gelar Tumenggung Mertowijoyo. Dan setelah meninggal digantikan oleh adiknya dengan nama kehormatan yang sama yaitu Tumenggung Mertowijoyo, yang meninggal di Loji Semarang. Tumenggung ini mempunyai putera yang bernama Mertowijoyo yang kemudian lebih dikenal dengan Mertowijoyo I. Sedangkan catatan yang beredar di Kendala menerangkan bahwa yang dimaksud Kiai Kendil Wesi adalah Bupati Kendala yang memiliki nama Mertowijoyo II, adik dari Tumenggung Singowijoyo yang memerintah pada tahun-tahun 1700 sampai tahun 1725. Meninggal dan dimakamkan di pemakaman Pekuncan Kendala. Sedangkan pusakanya yang bernama Kendil Wesi diwariskan pada puteranya yang namanya juga nunggak semi dengannya yaitu Mertowijoyo III. Setelah meninggal dunia, jenazah dan pusaka Kendil Wesinya dimakamkan di bawah pohon Doro Payung Desa Sukolilan Patebon Kendala. Nama Mertowijoyo juga ditemukan dalam buku Serat Babat Negari Semarang dan Babat Mentawis. Dalam Serat Babat Nengari Semarang diterangkan bahwa nama Mertowijoyo itu masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Aran I Ki Mode Pandan, penguasa Semarang atau Tirang Amper, yang berarti ada hubungan garis keturunan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Lengkap silsilahnya disebut sebagai berikut. Raden Fatah, Demak, berputera Pangeran Sabranglor, berputera Pangeraun Pandan Aran I Ki Mode Pandan, berputera Pangeran Kanoman Bupati Semarang, adik Sunan Tembayat, berputera Kiai Khalifah, berputera Kiai Laweyan, berputera Kiai Sumendi, Kiai Alap-Alap, Bupati Semarang, berputera Kiai Ranggahadi Negoro, Surahadi Menggala II, Bupati Semarang, berputera Kiai Ronggo Mertoyuda, Surahadi Menggala III, Bupati Semarang, berputera Kiai Mertowijoyo. Namun menurut cerita yang dicatat dalam buku peninggalan-peninggalan kuno di Kendala disebutkan bahwa Mertowijoyo berasal dari Lumajang. Karena ada selisih keluarga dengan adiknya, ia mengalah dan membawa pengikutnya berlayar dan akhirnya terdampar di Kendala. Bersama pengikutnya ia membuka suatu daerah sebagai tempat tinggal, dan karena ia mempunyai sebau pusaka yang berwujud kendil terbuat dari bes, maka ia terkenal dengan nama Kiai Kendil Wesi. Ia meninggal ketika geger Pakunegaran di Gunung Tidar Magelang, dan jenazahnya dimakamkan di Pekuncan Kendala. Sedangkan jabatan Bupati jatuh ke tangan Mertowijoyo III, putra Mertowijoyo I berikut pusakanya. Kemudian siapa yang dimaksud dengan Bagus Menot? Diceritakan bahwa ia putra Tumenggung Mertowijoyo. Namun tidak jelas Mertowijoyo yang mana.
Namun kalau dilihat dari cerita yang beredar di Kendala bahwa ia adalah putra Adipati tetapi akhir hayatnya mukso tanpa nama. Bisa jadi ia adalah putra Adipati Mertowijoyo I. Sebab ketika Mertowijoyo I meninggal dunia, jabatan bupati diwakili oleh patinya sendiri. Lihat dan perhatikan dalam nama-nama Bupati Kendala di bagian akhir. Seperti diceritakan oleh juru kunci makam Bagus Menot, Papuji, 50, serta para orang tua yang suka dengan cerita tempo dulu, bahwa Bagus Menot adalah putra seorang adipati. Ketika ayahnya kembali dari berperang, geger Pakunegaran, ia dalam keadaan terluka parah karena terkena sabetan senjata. Sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Sebelum Mertowijoyo meninggal dunia, ia berpesan kepada semua kerabat bahwa kelak yang menggantikan dirinya menjadi Bupati Kendala adalah putra yang masih dalam kandungan. Bila ia nanti lahir laki-laki, harap diberi nama Jaka Aminoto. Dan apabila menduduki kursi bupati namanya Adipati Aminoto. Begitu pesan ayahandanya, Mertowijoyo. Ada tuturan lagi, selain bernama Aminoto juga punya nama lain yaitu Raden Sutejo. Kelahiran bayi Aminoto bersamaan dengan kematian sang ibu. Maka bayi Aminoto dirawat oleh keluarga. Ketika mencapai usia dewasa, kira-kira 17 tahun, malapetaka menim dirinya. Orang yang menduduki jabatan bupati warisan dari ayahnya merasa resah karena pewaris yang asli sudah tumbuh dewasa. Maka tidak ada jalan yang terbaik kecuali harus menyingkirkan sang pewaris dengan cara apapun. Usaha pembunuhan pun beberapa kali dilakukan. Bahkan menurut cerita itu, Jaka Menot pernah dilarung ke laut namun masih bisa selamat. Dan ketika ada usaha untuk meracuni melalui pelayan kerabat, Jaka Menot juga selamat. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh. Tetapi ada yang menyarankan cara itu memang kurang baik. Maka cara yang terbaik Jaka Menot diusir dari Kadipaten. Setelah meninggalkan Kadipaten, maka diatur supaya ada punggawa mengejarnya dengan maksud untuk membunuh Jaka Menot. Ada tuturan lagi, bahwa baik orang-orang kabupaten ataupun Belanda, merasa takut dengan kemampuan spiritual Bagus Aminoto. Diterangkan, kemampuan seorang remaja yang baru berusia belasan tahun sudah diketahui biasa bermain-main batu dan rumput. Konon batu-batu itu dibuat semacam tasbih dengan cara ditusuk dengan rumput dan ternyata bisa tembus. Jaka Menot lari ke arah barat dan ternyata banyak juga orang merasa iba. Karena para punggawa Kadipaten Tersu mengejarnya untuk membunuh. Kemudian ia ditolong oleh seorang tua. Namun pengejaran Tersu dilakukan, dan orang tua yang diketahui menolong Jaka Menot dibunuh. Kepalanya terpisah dari badannya, dan kakinya juga dipotong. Hanya tinggal badan, gembung. Di kemudian hari nama tempat membunuh orang tua itu terkenal dengan nama Bugangin. Jaka Menot terus berlari mencari selamat. Karena merasa capek, ia beristirahat di sebuah pohon pinang, Jambe. Ia terus dikejar oleh punggawa Kadipaten. Setelah melihat para punggawa terus mengejar, Jaka Menot terus lari. Ketika para punggawa sampai di bawah pohon Jambe itu, tercium bahwa ada bau harum pada pohon Jambe. Maka tempat itu dinamakan Jambe Arum. Kabupaten Kendala di Kaliwungu. Kaliwungu disebut juga Lepenwungu. Sejarah Bagelen, Lepentangi. Babat Sultan Agung, Kaliwongo, Francois Valentiju, daerah yang dipilih oleh Bahurekso sebagai pusat pemerintahan sebuah kadipaten. Pada saat itu Kaliwungu adalah daerah yang telah dibangun oleh Sunan Katong yang kemudian dikembangkan oleh ulama Mataram Panembahan Juminah. Upaya pengembangan diteruskan oleh ulama yang punya garis keturunan dengan Sunan Giri, yaitu Kiai Haji Asyari atau Kiai Guru, yang datang ke Kaliwungu pada beberapa tahun kemudian. Kaliwungu memang daerah berpotensi, selain itu dari faktor geografis memenuhi syarat sebagai daerah pertahanan. Bandar, pelabuhan, Jepara mengalami perkembangan yang pesat bila dibanding dengan Bandar Bintara, Demak. Selain itu, Bandar Asam Arang, yang strategis menjadikan Kadipaten Kendala di Kaliwungu semakin berkembang. Faktor strategis lainnya adalah, pertama, merupakan jalan lurus menuju Mataram yang berdampingan dengan Kadipaten Semarang. Kedua, memiliki pantai landai yang memungkinkan pengembangan pelabuhan armada. Ketiga, semen manjung dengan Jepara sehingga mudah mengamati perkembangannya. Keempat, dekat dengan pesisir sebelah barat, Batang.
Pekalongan, Tegal hingga Cirebon. Kelima, kondisi masyarakat pondok pesantren yang tenang sangat memungkinkan adanya koordinasi dengan para ulama, dan tidak tertutup kemungkinan Adipati merangkap jabatan lain. Ancaman yang menjadi pertimbangan Sultan Mataram adalah VOC yang terus mengembangkan sayapnya memonopoli dagang. Banten dan Batavia telah berhasil dikuasai. Oleh karenanya pembangunan armada laut yang kuat sangat dibutuhkan, dan dalam hal ini Sultan Agung mempercayakan pada Adipati Kendala Tumenggung Bahurekso. Pembangunan armada laut pun dimulai, dengan beberapa tempat yang dijadikan pusat pelatihan armada, prajurit. Magangan, sebuah desa yang masuk Kecamatan Pegandon, sekarang Kecamatan Ampel, dijadikan penampungan dan pendaftaran calon prajurit. Magangan berasal dari kata atau magang atau pencalonan. Sedangkan tempat latihannya dipusatkan di Desa Pelantaran, sekarang masuk Kecamatan Kaliwungu. Pelantaran berasal dari kata tataran atau yang berarti dadaran, pendadaran pusat latihan calon prajurit. Para pimpinan prajurit armada ditempatkan di daerah dekat pelabuhan, namanya Sabetan yang artinya jago atau jawara. Pelabuhan armadanya di daerah Ngebum yang artinya pelabuhan atau pangkalan laut. Keduanya sekarang menjadi Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu. Sedangkan transportasi yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan markas besar armada Angkatan Laut melalui Kali Aji atau Kali Bendo. Awalnya, Bahurekso hanya diberi kekuasaan darat seluas wilayah Kadipaten Kendala. Namun perkembangannya diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut dan Gubernur Pesisir Jawa Utara. Memperhatikan tugas-tugas kedua dan ketiga itu, memberi gambaran bahwa Mataram menempatkan posisi Adipati, Bupati Kendala sangat strategis yang berskala nasional pada zamannya. Setiap diplomat yang akan menghadap raja, terlebih dahulu berkewajiban untuk melapor dan meminta izin pada Bahurekso. Pada bulan Juni tahun 1615, ketika Andries Souri berkeinginan menghadap raja, maka ia harus terlebih dahulu menemui Adipati Kendala yang juga Gubernur Jawa Utara. Satu bukti lagi yang erat hubungannya dengan kepercayaan Sultan Agung yang diberikan kepada Tumenggung Bahurekso ketika utusan dagang kedua VOC, yaitu Van Endoven, Juni tahun 1618, ingin menghadap Sultan Mataram dengan tujuan ingin memperkuat dan memperluas lojinya. Jawaban Sultan diberikan kepada utusan VOC itu melalui Tumenggung Bahurekso. Segala sesuatu yang berhubungan dengan VOC, kebijaksanaan awal berada di tangan Bahurekso. Perilaku kasar yang ditunjukkan oleh Van Endoven dan Cornelis Maseak terhadap para pedagang Jepara, pada akhirnya menjadi perhatian Sultan. Mereka memaksa agar para pedagang Jepara menjual dagangannya pada VOC, dan bila tidak dituruti, para pedagang VOC melakukan penjarahan dan penganiayaan. Perilaku ini harus dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada tanggapan dari pihak VOC, maka tanggal 18 Agustus tahun 1618, kantor dagang VOC yang ada di Jepara diserbu habis. Ada yang meninggal dan ada yang ditawan oleh pasukan Bahurekso. Inilah awal situasi dan kondisi yang memanas. J.P. Cowan, Gubernur Jenderal Dagang VOC di Jakarta merasa tersinggung. Dengan pura-pura berbuat baik pada pedagang Jepara dan pemerintah Mataram, J.P. Cowan menemui penguas dagang Mataram di Jepara yang berpangkat hulu balang itu, J.P. Cowan ingin membeli beras dan keperluan lainnya dari masyarakat. Setelah itu 160 prajurit VOC menyerang rumah-rumah rakyat, dan menewaskan 30 orang. Jungjung yang ada di pelabuhan Jepara semua dibakar habis. Peringatan dari VOC itu mendorong Bahurekso memperkuat pertahanan Jepara. Prediksi akan adanya serangan ulang dari pihak VOC, ternyata benar. Sebanyak 400 prajurit Belanda, 1619 menyerang Jepara. Namun dapat dipukul mundur oleh pasukan Bahurekso, dan mereka harus kembali ke laut. Persaingan dagang di pantai utara antara Mataram dengan Belanda sudah mulai memanas dan saling menjepit. Kerajaan Sukadana, Kalimantan Selatan berhasil lebih dahulu dikuasai oleh Mataram. Belanda berusaha melakukan ekspansi dagang lewat laut dengan daerah yang dituju Gresik dan Madura. Malang bagi Company. Karena tahun 1624 kamar dagang VOC yang ada di Gresik hancur oleh pasukan Mataram.
Persaingan semakin panas dan Sultan Agung sendiri merasa bahwa cepat atau lambat company akan menguasai Pulau Jawa. Kiai Ngabehi Bahurekso. Picture. Menurut sastra lisan, Ki Ageng Cempaluk yang juga punya nama Ki Ageng Joyosingo atau Ki Ageng Ngerang, adalah seorang prajurit pilih tanding Kerajaan Pajang dan Mataram. Namun, ada keterangan lagi bahwa Ki Ageng Cempaluk adalah ayah dari Joyosingo. Nama Ki Ageng Ngerang yang menjadi julukannya bisa dipahami bila Ki Ageng Cempaluk masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya dari Majapahit, dari keturunan ibu. Sebagaimana disebut dalam cerita tutur ataupun sejarah rakyat, seorang tokoh biasanya dipanggil dengan memakai panggilan nama leluhurnya bila yang bersangkutan memiliki sifat-sifat yang sama, yang disebut nama Nunggak Semi. Nama Ki Ageng Ngerang tokoh tua seangkatan Ki Getas Pendowo, ayah Ki Ageng Selo yang menurunkan Ki Ageng Ngenis atau Henis dan berputera Ki Ageng Pemanahan, ayahanda Sultan Mataram pertama, Senopati Sutowijoyo. Seperti disebut dalam buku Babat Tanah Jawi, diterangkan sebagai berikut. Prabu Brawijaya mempunyai istri, selir, bernama Putri Wandan. Berputera laki-laki bernama Raden Bondan Kejawan alias Bondan Surati alias Lembu Peteng yang kawin dengan Puteri Nawangsi Puteri Ki Ageng Tarub, berputera 2 orang, Ki Getas Pendowo yang berputera Ki Ageng Selo. Anak Ki Bondan Kejawan yang satunya, seorang puteri yang dikawinkan dengan Ki Ageng Ngerang. Jadi hubungan antara Ki Ageng Getas Pendowo dengan Ki Ageng Ngerang adalah saudara ipar. Selanjutnya dengan disebutnya nama Ki Ageng Ngerang, mengingatkan pada 3 tokoh besar bersaudara seperguruan, yaitu Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir dan Ki Ageng Ngerang. Oleh cerita tutur, tokoh Ki Ageng Ngerang ini tidak tertutup kemungkinan merupakan leluhur Ki Ageng Cempaluk, ayah Joko Bahu, yang kemudian hari bernama Tumengung Bahurekso. Sedangkan dalam buku Babat Tanah Jawi diterangkan bahwa Ki Ageng Selo mempunyai anak 6 putri dan 1 orang putra. Namanya Ki Ageng Ngenis berputera Ki Ageng Pemanahan, berputera Raden Pangeran Bagus, yang tidak lain Sutowijoyo, Panembahan Senopati. Bila catatan Hermanus Johannes de Graaf yang mereferensi dari buku Babat Tanah Jawi itu benar, maka Jaka Bahu atau Tumenggung Bahurekso adalah masihat hubungan keluarga menyamping Trah Mataram. Dengan kata lain Bahurekso memang bangsawan Mataram, hanya saja ia berasal dari pihak ibu. Sedangkan menurut Amin Budiman, Jaka Bahu sebutan lainnya adalah Ki Bahu, adalah sahabat dekat atau orang yang dipercaya oleh Pangeran Benowo. Jaka Bahulah yang mendampingi Pangeran Benowo mulai dari Pajang, kemudian pindah ke Jipang dan selanjutnya mengembara hingga ke Kendala dan Parakan. Oleh Sunan atau Pangeran Benowo, Ki Bahi diserahkan pada Panembahan Senopati di Mataram sebagai ganti atau wakil dan atas nama Pangeran Benowo. Bila Panembahan Senopati ada keperluan dengannya, maka Ki Bahulah yang menjadi wakilnya, karena memang nenek moyang Ki Bahu masih ada hubungannya dengan nenek moyang Mataram. Dengan demikian kedekatan Ki Bahu dengan Pangeran Benowo itu lebih berdasar pada kesinambungan hubungan erat nenek moyangnya, yaitu antara Ki Ageng Ngerang dengan Ki Ageng Pengging. Baik Ki Ageng Cempaluk ataupun Jaka Bahu memiliki hubungan sangat dekat dengan Panembahan Senopati Ing Alogo Saidin Panotogomo Sultan Mataram Sutowijoyo maupun Mahapati Mataram, Ki Mondoroko, nama kebesaran Ki Juru Martani. Karena drama baktinya kepada kerajaan yang besar dan usianya yang cukup tua, Ki Ageng Cempaluk diberikan tanah perdekan otonomi di wilayah Kesesi, sekarang masuk Kabupaten Pekalongan. Hidup bersama 2 anaknya, Joko Bahu dan seorang lagi sebagai anak angkatnya Anjarwati, dirasakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di padepokan itulah ia menghabiskan masa tuanya dengan penuh syukur pada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah diberi penghargaan, Ki Ageng Cempaluk tetap mencurahkan pikirannya dan sisa-sisa tenaganya untuk Mataram. Sebagai seorang prajurit yang hidup di 2 masa, yaitu masa Kerajaan Pajang dan Mataram, dan dikenal sebagai prajurit yang mumpuni dalam bidang kanuragan dan ketataprajaan. Sehingga ia memiliki pewaris yang bisa melanjutkan pengabdiannya pada kerajaan. Dituturkan bahwa penguasa Kadipaten Kleyangangan, sekarang Kecamatan Subah, Batang, Adipati, Pengalasan, Pemajegan, Tumenggung Dipokusumo, berencana meluaskan wilayah kadipatennya ke arah timur,
dengan membuka alas Roban untuk areal pertanian dan pemukiman. Adipati Dipokusumo sadar bahwa membuka alas hutan bukan pekerjaan yang mudah dan disadari termasuk pekerjaan yang keras. Sebuah tugas yang sangat keras dan penuh resiko, maka ia meminta bantuan Ki Ageng Cempaluk yang terkenal sakti. Karena usia yang mendekati uzur, maka tugas itu diserahkan pada puteranya, Jaka Bahu. Dengan tetap didampingi oleh Adipati Tumenggung Dipokusumo, tugas membuat persawahan dan pemukiman dengan membuka alas Babatwono Roban dilaksanakan dengan baik oleh Jaka Bahu. Atas keberhasilannya itu, pada akhirnya Jaka Bahu menjadi kepercaya Adipati Dipokusumo, yang tentu saja keberhasilan itu dilaporkan pada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam buku Bahurekso Tapa, ada nama Jaka Sentanu, yang kemungkinannya satu nama dengan Ki Dipokusumo. Berhasil membuka hutan Roban, Sultan Agung menginginkan ada penambahan areal persawahan dan pemukiman, dengan cara membuka hutan-hutan, alas Gambiran, sebuah hutan di sebelah barat Kleyangan, yang lebih gawat daripada Roban. Dengan menelusuri sungai Sambung yang lebar dan memanjang dari selatan ke utara, dan selanjutnya menjadi prioritas dan sasaran pertama yang harus dikerjakan. Dimulai dengan membuat bendungan di sungai itu. Kawasan hutan yang telah dikuasai oleh pendekar Kaals Tinggi, Drubikso, merasa kehidupannya diganggu. Tokoh sakti itu melakukan perlawanan pada Jaka Bahu. Oleh yang punya cerita disebutkan bahwa antara kedua tokoh itu sama-sama memiliki daya tempur yang luar biasa. Drubikso yang punya aji guntur geni berhasil dikalahkan. Drubikso dan Jaka Bahu saling memukul dengan galah atau watang, embat-embatan watang, Jawa. Tempat pertarungan kedua tokoh itu pada akhirnya disebut, berasal dari kata batang embat-embatan watang. Hutan Gambiran merupakan keberhasilan Jaka Bahu kali kedua, sekarang ini tepatnya di daerah Sambong, Batang. Sedangkan pembahasan taktik dan strategi untuk mengalahkan Drubikso, sekarang bernama Dracik yang berasal dari kata diracik. Dan keberhasilannya membuka hutan Gambiran ini merupakan kado persembahan terhadap tahun pertama pemerintahan Sultan Agung, 1613. Pada akhirnya Sultan Agung mengutus Putera Mataram, Ki Manduro Rejo, untuk menata kembali daerah Kleyangan sepeninggal Ki Dipokusumo. Dari sinilah awal perkenalan Jaka Bahu dengan Ki Manduro Rejo Putera Ki Manduro Negoro, yang berarti cucu Ki Patih Mondoroko, yang berarti juga masih saudara dekat dengan Sultan Agung, bahkan disebutnya sebagai mertua Sultan Agung. Seperti disebut dalam sejarah Kabupaten Pekalongan, Batang, Tumenggung Manduro Rejo diangkat menjadi Adipati pada tahun 1922. Bila diruntut dengan cerita-cerita di atas, maka 9 tahun kemudian setelah hutan Gambiran bahkan di atas angka 10 tahun setelah alas Roban dibuka menjadi perkampungan oleh Bahurekso, Tumenggung Manduro Rejo menduduki Pekalongan, Batang sebagai Adipati. Atas jasa-jasanya itu, pada tahun yang tidak berselang lama setelah Sultan Agung dinobatkan sebagai Sultan, Jaka Bahu diberi penghargaan atas jasa kerja kerasnya, menjadi Adipati, penguasa, Kendala, dengan pangkat Tumenggung, 1614. Tahun penobatan ini memang menjadi perdebatan bahkan belum diyakini. Namun, catatan De Graaf, sejarawan Belanda yang khusus menulis Javanologi menyebut bahwa pada tahun 1915, Kendala sudah ada seorang gubernur bernama Bahurekso. Dengan diangkatnya Tumenggung Bahurekso sebagai penguasa Kadipaten Kendala, maka secara hierarki, Kadipaten Kendala di bawah langsung Kerajaan Mataram. Sebuah karya yang dihias di daerah sendiri, Kabupaten Batang sekarang ini, sedangkan sebagai penghargaannya menjadi penguasa daerah lain. Sedangkan daerah yang dibangunnya, sebelum menjadi Adipati, pada akhirnya bernama Kadipaten Pekalongan, termasuk Batang, oleh Sultan Mataram diberikan kepada Manduro Rejo. Ini artinya bahwa Ki Manduro Rejo datang ke daerah itu. Tatanan pemerintahan sudah tertata rapi, dan bangunan-bangunan sebagai cikal bakal pemerintahan telah ada. Dengan berdasarkan kepentingan pertahanan Kerajaan Mataram, maka oleh Bahurekso dan atas persetujuan Sultan Mataram, menjadikan wilayah Kaliwungu sebagai alternatif yang terbaik sebagai pusat pemerintahan. Sebutan berikutnya Kadipaten Kendala di Kaliwungu.
Begitu seterusnya hingga 1811 pemerintahan dipindahkan ke kota Kendala seperti sekarang ini. Dalam sejarah Batang sebagai ditulis oleh R. Sunaryo Basuki ataupun catatan-catatan Amin Budiman, Bahurekso memang pernah memerintah Kabupaten Pekalongan sebagai pejabat kerajaan. Selanjutnya oleh R. Sunaryo Basuki juga dituturkan. Ketika itu ia menunjuk Raden Cilik atau Raden Prawiro, seorang ulama masih keturunan ulama Sedayu, Lamongan Jawa Timur, yaitu Sunan Nur atau Sunan Sendang sebagai Ki Ageng di Batang, Ki Ageng Gede Batang. Hanya saja keberadaannya di Pekalongan, Batang sebagai pejabat kerajaan, maka nama Bahurekso tidak diabadikan bahkan tercatat sebagai Bupati Pekalongan atau di Batang. Bila diurut kapan peristiwa itu terjadi, rasanya memang tidak sulit yayut sebelum tahun 1614. Sebab Manduro Rejo diangkat sebagai Bupati Batang 4 hari Senin Pon, tanggal 8 September tahun 1614 Jumat Kliwon. Hanya saja catatan di Pekalongan menyebutkan bahwa walaupun Manduro Rejo menjadi bupati, penguasa di Batang tahun 1614, tetapi di Pekalongan tercatat tahun 1622 per 1623 Pangeran Manduro Rejo dan adiknya, Tumenggung Upasanta, menjadi adipati penguasa Pekalongan. Kedua daerah itu merupakan hasil kerja keras Bahurekso. Pekalongan berasal dari kata kalong. Cerita tuturnya, di tempat itulah Bahurekso melakukan topo ngalong, menggantung di pohon dan makannya hanya buah-buahan, seperti kalong, begitu masyarakat menyebut. Usaha bertapa Bahurekso ini sehubungan dengan pekerjaan membuat perkampungan dengan membuka hutan gambiran. Tidak berlebihan jika Bahurekso pada akhirnya berhasil membangun 3 daerah pemerintahan sekaligus. Nama Bupati Kendala dan Kaliwungu. Dalam catatan yang ada di arsip Kabupaten Kendala, nama-nama Bupati Kendala tidak tercatat adanya nama Raden Ronggo Hadimenggolo sampai dengan Hadinegoro III. Dengan demikian, maka sebelum pemerintahan dipindahkan ke kota Kendala, maka Kaliwungu merupakan induk atau pusat pemerintahan. Sehingga 7 orang keturunan Panembahan Jumina itu adalah Bupati Kaliwungu. Di bawah ini ada catatan tentang nama-nama Bupati Kendala mulai Tumenggung Bahurekso sampai Bupati H. Hendi Budoro, SH, M.C., yang merupakan Bupati ke-37. 1. Tumenggung Bahurekso. Sejak kapan Tumenggung Bahurekso diangkat sebagai Adipati Kendala, memang belum ditemukan data yang resmi. Tetapi H.J. de Graaf, sejarawan Belanda yang sudah berhasil menulis beberapa soal Javalogi mengatakan bahwa tahun 1615, ketika pertama kali utusan dagang VOC berkeinginan menghadap Sultan Agung, Raja Mataram, diwajibkan terlebih dahulu menghadap Tumenggung Bahurekso, Adipati Kendala. Akan tetapi ada catatan yang menerangkan bahwa Tumenggung Bahurekso diangkat menjadi Bupati Kendala pada hari Jumat Kliwon, tanggal 12 Robiul Awal tahun 1023 H, bertepatan dengan tanggal 8 September tahun 1614 dengan gelar Raden Tumenggung Bahurekso. Akhir pemerintahannya sampai dengan tanggal 26 Agustus tahun 1628, gugur melawan tentara Belanda di Batavia, tanggal 21 Oktober tahun 1628. 2. Raden Ngabehi Wiroseko, tahun 1629 sampai tahun 1641. Pengganti Raden Tumenggung Bahurekso adalah Raden Ngabehi Wiroseko, sahabat dekat dengan Pangeran Benowo, putra Sultan Hadwijoyo. Tokoh ini hanya menjabat sebentar karena meninggal dunia dan tidak meninggalkan putra. Setelah itu Raden Ngabehi Wiroseko digantikan oleh tokoh yang mempunyai nama sama, yaitu Wiroseko, yang semula penguasa Jepara. Tapi Raden Wiroseko yang satu ini tidak lama berkuasa di Kendala karena atas usul VOC ia ditarik lagi ke Jepara. Maka dari tahun 1629 sampai tahun 1641, jabatan Bupati Kendala dijabat oleh 2 orang, dengan nama yang sama, yaitu Raden Ngabehi Wiroseko, catatan Amen Budiman, menyingkap sejarah Kendala seri V. 3. Raden Ngabehi Mertoyudo, tahun 1641 sampai tahun 1649. Bangsawan asal Mataram, dan pada awal pemerintahannya,
Kerajaan Mataram telah terjadi alih kekuasaan dari Sultan Agung, 1645, kepada puteranya, Sultan Amankurati. 4. Raden Ngabehi Wongso Diprojo, tahun 1649 sampai tahun 1650. Bangsawan asal Mataram, menjabat baru beberapa bulan sudah wafat. 5. Raden Ngabehi Wongso Wiroprojo, tahun 1650 sampai tahun 1661. Putera dari Raden Ngabehi Wongso Diprojo, Bupati ke-4. 6. Raden Ngabehi Wongso Wirosroyo, tahun 1661 sampai tahun 1663. Putera dari Raden Ngabehi Wongso Diprojo, Bupati ke-5. 7. Tumenggung Singowijoyo I atau Singowonggo, tahun 1663 sampai tahun 1668. Putera dari Raden Ngabehi Wosong Wirosroyo, Bupati ke-6. Pada tahun 1677 diutus Sunan Amangkurat pertama untuk memulihkan keadaan di Jakarta sehubungan dengan aksi orang-orang Cina yang melawan Belanda. Dan tahun 1677 ini pula terjadi alih kepemimpinan Mataram dari Sunan Amangkurat pertama ke Adipati Amon atau Sunan Amangkurat kedua. Dan Tumenggung Singowijoyo I wafat 1688, tanpa sakit. 8. Tumenggung Mertowijoyo I tahun 1688 sampai tahun 1700. Putera Raden Tumenggung Ngabehi Singowijoyo I, Bupati ke-7, wafat 1694, dan selanjutnya diwakili oleh pamannya yang juga bernama Singowijoyo hingga 1700. Nama Tumenggung Mertowijoyo juga ditemukan dalam buku Babat Mentawis dan Serat Babat Negari Semarang. Seperti dituturkan oleh Amen Budiman bahwa Tumenggung Mertowijo tewas dalam peristiwa geger Pakunegaran di wilayah Kedu, kelihatannya mendapat dukungan dari Babat Mentawis. Sebab buku itu menerangkan bahwa Tumenggung Mertowijoyo ambil bagian secara aktif dalam peristiwa tersebut. Sedangkan dalam Serat Babat Negeri Semarang diterangkan bahwa nama Tumenggung Mertowijoyo erat hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Aran atau Ki Mode Pandan. Diterangkan lagi bahwa garis nasab Mertowijoyo dimulai dari Pangeran Kanoman, adik Sunan Tembayat. Bila catatan itu sesuai dengan yang dimaksud, maka Tumenggung Mertowijoyo ada garis lurus dengan Sultan Akbar Al-Fatah dari Kerajaan Demak. 9. Tumenggung Mertowijoyo II, tahun 1700 sampai tahun 1725. Adik dari Raden Tumenggung Singowijoyo I, Bupati ke-7, atau paman dari Tumenggung Mertowijoyo I. Tumenggung Mertowijoyo II ini juga disebut Kiai Kendil Wesi, karena punya pusaka berwujud kendil yang terbuat dari besi, wafat tahun 1725 dan dimakamkan di pemakaman Pakucen, Kebon Dalem, Kecamatan Kota Kendala. Sedangkan pusakanya dimakamkan di Pesarean Doropayung, Sukolilan, Patebon, Kendala. 2 tahun setelah Tumenggung Mertowijoyo II diangkat, tahun 1703 Sunan Amangkurat kedua meninggal dunia, dan diganti puterannya, Sunan Mas, yang bergelar Sunan Amangkurat ketiga. Pada masa keemasan, murah sandang dan murah pangan. 10. Tumenggung Mertowijoyo III, tahun 1725 sampai tahun 1739. Putera Tumenggung Mertowijoyo I, Bupati ke-8, dimakamkan di Pesarean Doropayung, Patebon, Kendala, bersebelahan dengan makam pusaka Kendil Wesi. Bisa jadi pusaka itu diserahkan oleh Tumenggung Mertowijoyo II kepada puteranya, Tumenggung Mertowijoyo III, sebagai adat kelangsungan pemerintah, sebagaimana dulu Kiai Pleret diwariskan kepada Sultan Agung. 11. Tumenggung Singowijoyo II, tahun 1739 sampai tahun 1754. Putera kedua dari Tumenggung Singowijoyo I, Bupati ke-9, dimakamkan di Loji Wurung Semarang. Jabatan Bupati kosong, diwakili oleh Pati Mertomenggolo asal Jepara sampai tahun 1755. 12. Tumenggung Sumonegoro I, tahun 1755 sampai tahun 1780. Putera dari Adipati Surohadi Menggolo, Adipati Semarang, tahun 1755 sampai tahun 1780. Ketika itu di Mataram terjadi perjanjian Giyanti.
Mataram dibagi menjadi dua. Yogyakarta dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan Surakarta dikuasai oleh keturunan Pakubuwono II, yang kemudian digantikan oleh puteranya Pakubuwono III. 13. Tumenggung Sumonegoro II, tahun 1780 sampai tahun 1785. Putera Adipati Sumonegoro I, Bupati ke-12. Didampingi seorang pati bernama Ronggot Dipowongso, yang menjabat pati hingga 1880. 14. Tumenggung Surohadinegoro II, tahun 1780 sampai tahun 1785. Putera kedua Adipati Sumonegoro I, Bupati ke-12. 15. Raden Tumenggung Prawirodiningrat I. Semula Bupati Demak tahun 1896 sampai tahun 1811. Setelah Adipati Prawirodiningrat wafat, selama 2 tahun pemerintahan Kabupaten Kendala dilaksanakan oleh Pati Wiromenggolo hingga 1813. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris membangun jalan raya dan Dels yang melalui Kaliwungu, Kendala. Atas usul Pati Wiromenggolo, ibu kota Kabupaten Kaliwungu akan dipindahkan ke kota Kendala dengan alasan letak Kaliwungu kurang strategis karena sering dilanda banjir, sedangkan sebelah selatan terdiri tanah yang berbukit-bukit. Kota Kendala tanahnya datar dan cukup luas, letaknya juga dekat pantai yang baik. Pada tahun 1812 pemerintah Inggris menyetujui pemindahan ibu kota tersebut. Untuk pertama kali rumah Kabupaten Pendopo dibangun menghadap ke Jalan Dandels, yang kemudian disebut Jalan Pungkuran dan sekarang dinamakan Jalan Pemuda. Pada tahun 1813 pemerintah Inggris menobatkan putera almarhum Tumenggung Prawirodiningrat I sebagai Bupati Kaliwungu terakhir dan Bupati Kendala yang pertama. Hapusnya istilah sebutan Kabupaten Kaliwungu dengan gelar Pangeran Aryo Prawirodiningrat kedua. 16. Raden Tumenggung Prawirodiningrat II, tahun 1813 sampai tahun 1830. Putera dari RT Prawirodiningrat I, Bupati ke-15. Dan mulai tahun 1829, bergelar Pangeran Haryo, PH. Wafat tahun 1830, dimakamkan di Protowetan. Gelar Pangeran Haryo diperoleh karena Adipati Kaliwungu ini membantu Belanda ketika Perang Diponegoro. Selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh Pati Kaliwungu hingga tahun 1832. Dan Pati Kaliwungu ini juga disebut Tumenggung Kasepuhan, rumah terakhir Kepatihan Kaliwungu. Wafat tahun 1434, dimakamkan di Protowetan, Kaliwungu. Bersamaan dengan pemerintahan Prawirodiningrat II, Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris, dan Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. 17. Raden Tumenggung Purdadiningrat atau Prododingrat, tahun 1832 sampai tahun 1850. Menantu RT Prawirodiningrat II, tahun 1832 sampai tahun 1850. Mungkin karena dipandang sangat membahayakan Belanda, maka Bupati Kendala ini diasingkan ke Manado. Sehingga oleh masyarakat disebut Adipati Kendang. 18. KRT Surohadiningrat atau Surohadidiningrat atau Sosrodiningrat, tahun 1850 sampai tahun 1857. Berasal dari Gresik, kemudian tahun 1857 dipindah ke Purbolinggo. 19. Pangeran Aryo Notoproto atau Notohami Projo, tahun 1857 sampai tahun 1890. Wafatnya dimakamkan di Protowetan. 20. Raden Mas Adipati Notonegoro, tahun 1891 sampai tahun 1914. Putera Pangeran Adipati, Bupati ke-19 diangkat tahun 1891. Wafat tahun 1914 dimakamkan di Protowetan. 21. Raden Mas Adipati Aryo Notohamijoyo, tahun 1914 sampai tahun 1938. Putera dari RMA Notonegoro, Bupati ke-20. Nama aslinya Raden Muhammad. Wafat Desember tahun 1949. Karena ada halangan, diwakili oleh Pati Kendala, Raden Notomudikdo.
Pada waktu pemerintahan Adipati Aryono Tamiprojo, pemerintah Belanda mulai memberi wewenang kepada bupati untuk bertindak sebagai Collega van Communautairden seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan kemudian ada lagi satu lembaga yang mengurusi keuangan desa dan pasar-pasar. Lembaga ini berjalan mulai tahun 1939. 22. Raden Mas Purbo-Negoro atau Purboatmojo Adisurjo, tahun 1939 sampai tahun 1942. 23. Pati Kendala, Raden Kusumohudojo, tahun 1942 sampai tahun 1945. 24. Sukarmo, anggota Syusangin. 25. Raden Puslam. 26. Raden Prajitno Partidjojo. 27. Raden Sujono, Bupati Blora, tahun 1957 sampai tahun 1960. 28. Raden Abdurrahman. 29. Raden Gondo Pranoto. 30. Raden Salatun, tahun 1960 sampai tahun 1965. 31. Mayor R. Sunardi, Dandim Kendala, tahun 1965 sampai tahun 1967. 32. Letkol RM Suryo Suseno, tahun 1967 sampai tahun 1972. 33. Der. H. Abdusaleh Ranawijaya, tahun 1972 sampai tahun 1979. 34. Der. H. Herman Sumarmo, tahun 1979 sampai tahun 1984. 35. H. Sudono Jusuf Bah, tahun 1984 sampai tahun 1989. 36. H. Sumojo Hadiwinoto, SH, tahun 1989 sampai tahun 1999. 37. Der. H. Jumadi, tahun 1999 sampai tahun 1999. 38. H. Hendi Budoro, SH, MC, Der. H. Masduki Yusak M4, tahun 2000 sampai tahun 2005. 39. Der. Suwarto Nasuca, MC Pec Bupati Kendala, tanggal 13 Juni tahun 2005 sampai 22 Agustus tahun 2005. 40. H. Hendi Budoro, SH, MC, Dra. Haj. Siti Nurmarkesi, tahun 2005 sampai tahun 2010, masa jabatan tahun 2005 sampai 22 Desember tahun 2008. 41. Dra. Haj. Siti Nurmarkesi, tanggal 7 Juni tahun 2007 sampai 22 Juli tahun 2009, Wakil Bupati melaksanakan tugas sebagai Bupati. 42. Dra. Haj. Siti Nurmarkasi, tanggal 22 Juli tahun 2009 sampai 23 Agustus tahun 2010. 43. Dr. Haj. Widya Kandi Susanti, MM, H. M. Mustamsikin, S.A. MC, tahun 2010 sampai tahun 2015. 44. Der. Kunto Nugroho, HP. M. Si Pec Bupati Kendala, tanggal 1 September tahun 2015 sampai 17 Februari tahun 2016. 45. Dr. Mirna Anissa, MC, Masrur Masikur, tanggal 17 Februari tahun 2016 sekarang.